Oke, baik. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam video MS Excel, yaitu tentang pengolahan dan fungsi database. Ya, jadi ada sebab yang kita akan bahas di sini yaitu mengenai fungsi sort. Nah, kita men-sort data yang di database, kemudian filter, fungsi filter, kemudian advanced filter dan subtotal, gitu ya. Oke, jadi yang pertama yang kita bahas di sini adalah untuk fungsi sort. Jadi nanti di fungsi database ini adalah database data pasien rumah sakit umum, gitu ya. Di salah satu tabel yaitu data pasien. Nah, kalau kita lihat di data pasien ini, tabel data pasien ini, kita harus tahu dulu yaitu fieldnya adalah field bulan, bagian, pasien, jumlah, dan tiket. Ini adalah fieldnya, gitu ya. Sedangkan untuk recordnya kita bisa lihat untuk field bulan recordnya adalah Januari dan Februari. Untuk field bagian ada record THT, mata, gigi, gitu ya, dan pasien, dewasa, anak-anak, dan manula. Oke, jumlah dan seterusnya, gitu ya. Nah, fungsi sort gitu ya, yaitu fungsi ketika kita mengurutkan data, gitu ya, bisa data secara ascending, yaitu dari kecil ke besar, maupun dari secara descending, secara besar ke kecil, gitu ya. Jadi kalau ada logonya adalah logo ascending itu dari A ke Z atau 0 ke 9, sedangkan descending itu adalah ke Z ke A atau 9 ke 10, gitu ya. Nah, di fungsi sort pun juga nanti kita bisa mengurutkan dengan satu kunci. Kemudian pengurutan kunci berganda. Jadi ketika kita ada dua yang mau kita urutkan berdasarkan field bulan dan bagian, gitu juga bisa itu berganda. Kemudian pengurutan berdasarkan warna latar, gitu ya, bisa warna font color maupun cell colornya. Kita akan contohkan. Oke, kemudian yang berikutnya yang kita akan bahas nanti adalah fungsi filter, gitu ya. Di fungsi filter ini tujuannya adalah untuk menyaring data, gitu ya. Jadi ada database tadi, tabel tadi. Saya mau menampilkan data untuk data pasien yang kita filter hanya untuk menampilkan data pasien anak-anak saja, gitu ya. Jadi yang nanti yang muncul ketika kita klik filter, gitu ya, ada tombol panah ke bawah, gitu ya, kita filter, kita hanya menampilkan data anak saja, seperti itu. Itu adalah filter. Kemudian kita berlanjut lagi untuk yang fungsi advanced filter, gitu ya. Jadi dalam video saya yang kemarin dalam fungsi refresh logika, saya agak sedikit membahas tentang fungsi AND dan OR, gitu ya. Jadi nanti di fungsi advanced filter ini juga sama seperti filter, cuman dia lebih kepada bagaimana kita memisah dan hasil outputnya dihasilkan secara sel terpisah, seperti itu, berbeda dengan filter. Nah, kalau kita lihat gitu ya di fungsi advanced filter, kita harus melakukan copy filternya, gitu ya, copy kriterianya kita harus copy dulu. Jadi contoh di sini bagian, gigi, pasien, anak-anak, hasilnya ada di sini, seperti itu. Sedangkan ketika kita menata seperti ini ada logika AND dan OR. Nanti kita akan lebih jelas lagi ketika kita praktek, gitu ya. Ada advanced filter AND, itu adalah bulan Januari. Penataannya seperti ini. Jadi bulan sejajar dengan pasien, kemudian Januari isian dari field bulan, record untuk anak-anak juga sejajar. Ini ketika kita menampilkan dengan advanced filter AND. Jadi kedua kriterianya ini harus terpenuhi sehingga akan muncul di hasilnya. Sedangkan untuk advanced filter OR, dia ada jarak satu baris. Ini contoh, saya mau menampilkan data bulan Januari atau pasien anak-anak. Jadi nanti semua bulan Januari akan muncul dan semua pasien anak-anak akan muncul. Itu ketika kita menggunakan logika OR. Jadi salah satu pernyataan saja terpenuhi atau benar, dia akan ditampilkan atau bernilai true, seperti itu. Oke. Di akhir nanti kita akan menggunakan fungsi subtotal untuk menghitung subtotal per masing-masing field, bisa field bulan, field bagian, field pasien, jumlah, tiket, dan ada apa saja, ada sum, average, umum gitu yang digunakan, min dan max, seperti itu. Oke, saya sudah download, Anda bisa download di e-learning, ya. Nah ini saya sudah download file yang kita akan olah, yaitu data pasien di tabel data pasien ini. Oke, saya akan isi dulu, gitu ya. Untuk total harga adalah rumusnya jumlah tiket dikali harga tiket. Ya, jumlah tiket ini dikali dengan
harga 3, F4 gitu ya, supaya ketika saya copy menggunakan absolute seperti itu. Nah, ini saya menggunakan absolute baris, saya enter, ini kali ini ya, 3 ini oke. Kemudian saya scroll ke bawah, nah ya, C adalah 3 atau absolute ini, atau yang disebut dengan absolute baris. Oke, supaya tidak mengganggu data master atau data asli yang saya download tadi, saya akan buat sheet baru lagi di sheet 2. Kemudian saya copy semuanya, saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke, saya akan zoomkan. Oke. Oke, jadi langkah pertama yang tadi saya sampaikan yaitu kita menggunakan sort. Untuk sort yang pertama, pastikan semua terblok di tabelnya ini, pastikan semua terblok. Kemudian kita masuk di click home. Nah, fungsi sort ada di sini. Ya, kita bisa sort A to Z maupun Z to A. Ketika kita pilihan yang ada di sini, yang kita sort adalah berdasarkan bulan yang paling sebelah kiri, ya. Nah, ketika kita pilih sort A to Z atau ascending untuk bulan yang ada di sini, jadi bulan yang urut adalah Februari dulu, Februari baru Januari. Field yang lainnya akan mengikuti kriteria yang ada di bulan karena bulan paling sebelah kiri. Kenapa kok ketika kita short ascending yang muncul Februari dulu, bukan Januari dulu, bukannya bulan secara Januari dulu gitu ya? Nah, karena di sini shortnya berdasarkan abjad, huruf J untuk Januari dan Februari. Ketika kita urutkan ascending berarti dia akan Februari dulu. Kita akan lihat. Klik di sini dia akan Februari dulu karena dia hurufnya adalah huruf F untuk Februari. Oke. Kalau kita mau urutkan secara descending, klik dia Januari dulu. Nah, gimana ketika kita mau mengurutkan bukan by bulan, ya? Saya mau mengurutkan by bagian. Jadi tetap ini di blok. Saya mau mengurutkan bagian secara ascending, ya. Kita pilih home lagi, klik home, sort, kemudian kita pilih custom sort. Nah, sort by-nya kita bisa pilih bagian. Kita bisa pilih terserah. Kita mau pilih yang mana? Boleh pasien, boleh jumlah tiket dan seterusnya. Saya boleh bagian secara ascending gitu ya. Berarti secara ascending gimana nanti hasilnya kalau kita lihat di sini A to Z atau ascending. Berarti gigi duluan karena G diikuti oleh M mata dan di paling akhir adalah THT. Field yang lainnya akan mengikuti field bagian karena kita mau shortnya adalah by bagian. Pasien akan mengikuti, bulan mengikuti, jumlah tiket maupun total harga akan mengikuti. Kita klik OK di sini. Oke. Jadi kita lihat di sini gigi, mata, baru THT. Bulannya jadi berubah-ubah. Ada Januari dulu, kemudian Februari, ada Januari untuk bulan mata dan Februari untuk mata, Januari lagi untuk THT dan Februari untuk. Begitu juga untuk pasien, gitu ya. Anak-anak, manula, dewasa, anak-anak lagi dan seterusnya. Itu ketika kita menggunakan sort dengan satu kunci, yaitu bagian. Kemudian ada pertanyaan lagi, gimana kalau kita mengurutkan ada dua kunci, gitu ya? Kita blok dulu, sort, kemudian klik home, masuk filter, custom sort. Saya mau mengurutkan bagian secara ascending. Dan pasien, saya bisa tambahkan di sini, dan pasien secara descending, ya, secara descending. Oke. Supaya ada perubahan, ya, saya klik, oke, klik, dia akan mengurutkan, bulannya akan mengikuti. Aturan pertama kita harus mengurutkan bagian dulu, secara ascending. Aturan kedua, pasien secara descending, jadi manula dulu, dewasa, anak-anak. Ketika ada mata juga sama, mata, ada manula, dewasa, dan anak-anak. Yang lainnya akan mengikuti field yang lain. Itu ketika kita menggunakan sort berganda. Oke.
Berikutnya saya akan contohkan untuk sort, menampilkan sort untuk cell color. Kalau tadi kita by value, sekarang kita mau by color. Saya berikan warna di sini. Anda bisa gunakan font color juga, tapi saya akan contohkan di video ini untuk yang cell color, gitu ya. Saya berikan warna cell colornya warna merah, THT-nya warna hijau, giginya warna kuning. Oke. Jadi giginya warna kuning. Oke. Kalau kita lihat di sini, ya. Nah, gigi warna kuning, mata warna merah, dan THT. Jadi saya mau short. Kalau tadi kita berdasarkan value ascending by ascending, gitu ya. Sekarang kita bisa lihat di custom sort. Kita delete dulu, delete level. Kemudian saya tambahkan level. Bagian, klik sort by bagian, sort on-nya, gitu ya, saya by cell color. Jadi Anda boleh font color berarti warna hurufnya, kalau cell color by warna backgroundnya, gitu ya. Klik, nah, ya di sini. Anda mau order by apa? Saya mau hijau dulu, paling atas. Kalau berganda gimana? Setelah hijau harus kuning dulu, baru terakhir merah. Saya bisa tambahkan di sini. Bagian lagi. Cell color diberikan warna merah. Jadi urutan pertama hijau dulu, THT akan naik, diikuti mata, baru terakhir adalah gigi, ya. Oh sorry, ini saya mau ganti kuning, berarti hijau dulu, THT diikuti gigi dan mata paling bawah, gitu ya. Kita lihat urutannya di sini. Saya klik OK. Oke. Kemudian kita juga bisa by value juga. Saya contohkan terakhir di sini custom sort. Saya mau mengurutkan, saya delete dulu untuk yang jumlah tiket. Value dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Ya, saya klik oke. Ya, seperti ini. Oke. Itu adalah fungsi sort. Ya, jadi yang Anda harus perhatikan di fungsi sort adalah pastikan semuanya terblok. Semua tabel. Jangan sampai Anda hanya memblok pada satu field saja. Sehingga ini bergerak datanya sehingga tidak sama dengan data asli yang kita buat. Itu yang Anda harus hati-hati ketika Anda menggunakan fungsi sort. Pastikan semua tabelnya terblok dulu baru Anda masuk di sort. Oke. Next, saya akan masuk, saya copy lagi gitu ya. Saya copy lagi. Kemudian saya akan contohkan di sheet 3 adalah filter. Filter. Oke. Oke. Ya. Jadi di fungsi filter ini sama juga gitu ya. Supaya aman kita blok dulu, ada di menu data, kemudian ada menu filter. Sama ya tadi ketika kita sort juga ada di sini gitu ya. Di filter, dia akan keluar panah ke bawah. Kita mau memfilter data atau menyaring data. Contoh saya mau menampilkan data pasien untuk bulan Januari saja, gitu ya. Anda bisa klik di sini, kemudian hanya klik yang Januari saja, diklik. Dia akan muncul Januari. Data Februari kemana? Data Februari terhidden karena saya hanya mau menampilkan data dari bulan Januari saja. Kalau saya dari bulan Januari dan menampilkan pasien anak-anak, saya berarti klik di sini untuk yang anak-anak saja. Saya klik di sini. Datanya semakin kecil, ya. Oke. Cara kembalikannya gimana? Kita bisa clear di sini, klik lagi clear, kemudian diklik lagi di sini, di clear filter from pasien. Oke. Sekarang saya mau contohkan gimana kalau saya mau menampilkan jumlah tiket yang lebih dari sama dengan 150.
Ya, saya mau filter jumlah tiket yang lebih besar sama dengan 150. Saya klik di sini, bukan dipilih satu-satu, tapi kita bisa gunakan number filter. Number filter ini kita bisa lihat ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih top 10, di atas rata-rata, di bawah rata-rata, dan sebagainya. Saya mau menampilkan lebih besar sama dengan, berarti greater than or equal to. Bisa masukkan di sini 150. Klik OK. Dia hanya menampilkan data yang lebih besar sama dengan 150. Apakah 150 masuk? Ya, karena lebih besar sama dengan. Kecuali Anda hanya greater than. 150-nya tidak masuk. Sama juga halnya nanti dengan total harga. Itu adalah fungsi dari filter. Nah, oke. Kalau filter berarti data yang tidak ingin kita tampilkan akan terhidden secara otomatis. Nah, sedangkan berikutnya ya, yaitu fungsi advanced filter. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat fungsi advanced filter yang menarik ada logika AND dan OR-nya. Copy lagi. Ya, saya akan copy lagi. Saya buka sheet baru lagi, sheet 4 ya. Kemudian saya paste, Ctrl C, Ctrl V, saya zoom supaya kelihatan. Oke. Nah, di fungsi advanced filter, jadi di advanced filter ini kalau kita lihat di sini actionnya, kita bisa letakkan hasil yang kita ingin tampilkan di sel lain, gitu ya, di alamat sel lain. Syaratnya adalah list ring, kriteria ring, dan hasilnya mau letakkan di mana. Jadi cara mengerjakan untuk yang advanced filter kita harus pastikan dulu kita mau menampilkan data yang seperti apa. Jadi contoh, saya mau menampilkan bulan Februari untuk data pasien. Jadi kita harus buat dulu di sini. Buat kriteria dulu bulan. Anda klik di bulan, kemudian tahan kontrol. Boleh diketik, boleh di copy, bisa contohkan di copy, tahan kontrol, diklik di Februari, Ctrl J, ya, dua ini, klik, kemudian saya letakkan di sini untuk kriterianya, dia seperti ini. Apakah boleh diketik? Ya, boleh diketik, tapi lebih aman Anda copy paste supaya hasilnya sama, tidak ada spasi atau apapun, seperti itu. Oke, kemudian saya masuk di data, klik advance. Copy another. List ring ini adalah yang ini. Jadi semua tabel list ring. Sedangkan kriteria, saya klik di kriteria. Saya klik yang ini sebagai kriteria. Saya ingin memfilter list ringnya tabel ini, ya, dengan kriteria bulan Februari. Berarti yang nanti tampil di sini hanya bulan Februari. Hasilnya saya letakkan di mana? Copy to. Saya letakkan di sel ini, D7. Kemudian saya klik OK. Dia hanya menampilkan untuk yang bulan Februari. Ini jika kita menggunakan filter dengan satu kunci. Ya, gimana kalau kita menggunakan filter dengan dua kriteria atau tiga kriteria dengan fungsi AND dan fungsi OR seperti itu. Saya akan mencontohkan fungsi AND. Jadi saya mau menampilkan pasien bulan Januari dan pasien anak-anak. Jadi saya mau menampilkan logika AND hanya menampilkan bulan Januari dan pasien anak-anak. Di logika AND, dua kriteria harus terpenuhi, baru data akan ditampilkan. Saya copy dulu bulan. Saya klik tahan kontrol, caranya adalah copy, tahan kontrol, CTRL, diklik lagi di Januari, Ctrl C, saya letakkan di sini sebagai kriteria, kemudian pasien, tahan kontrol, diklik anak-anak, saya Ctrl C, pastikan di sini. Ini adalah penulisan logika AND, sama seperti yang ada di slide saya ini. Ini adalah logika AND. Oke, masuk di sini. Klik advanced filter lagi, data, advanced filter, copy another, karena kita mau meletakkan di sini tampilannya. Saya pastikan di sini list ringnya sudah benar. Saya klik di sini. Saya klik di sini kelihatan nanti.
Kalau Anda tidak yakin, Anda bisa hapus dulu, kemudian Anda blok, kemudian kriteria ring dihapus, masukkan di sini. Sedangkan copy to dihapus, kita letakkan di sini. Saya klik OK. Dia hanya menampilkan karena logika N, Januari dan mata. Maaf, Januari dan anak-anak. Kenapa ini bulan Januari manula nggak muncul? Ya karena logika N. Hanya salah satu kriteria yang terpenuhi, kriteria pernyataan kedua yang nggak terpenuhi, berarti dia nggak ditampilkan. Itu adalah logika N. Berbeda dengan logika OR. Di logika OR, ya kita bisa masukkan, saya contoh saja di sini. Logika OR nulisnya seperti ini. Saya klik delete. Ya. Saya kasih di sini order. Nah, ini adalah saya mau menampilkan bulan Januari atau pasien anak-anak. Bulan Januari atau pasien anak-anak. Jadi semua bulan Januari akan ditampilkan atau pasien anak-anak semua ditampilkan walaupun dia di bulan Februari karena ketentuan logika OR. Salah satu saja pernyataan benar dia akan bernilai benar atau ditampilkan. Saya klik di sini data, advanced filter, copy, saya hapus dulu biar lebih gampang. Ya, saya blok lagi. Ini untuk list ring, kriterianya saya hapus. Saya blok yang di sini. Kemudian copy to, saya letakkan di sini. Oke, hasilnya. Saya klik OK. Oke, dia akan menampilkan semua Januari, walaupun dia dewasa dia akan tampilkan karena salah satu kriteria. Anak-anak bulan Februari juga akan ditampilkan. Itu adalah logika penulisan, logika N dan logika OR. Gimana kalau kita punya tiga ketentuan N, OR, gitu ya? Saya mau tampilkan di sini contoh, saya mau menampilkan bulan Januari, pasien anak-anak, atau jumlah tiket. Saya mau ambil jumlah tiket, ini ya, saya klik jumlah tiket, nah, ya, saya mau menampilkan bulan Januari dan pasien anak-anak atau jumlah tiket lebih besar 150. Ya, atau bulan dan pasien anak-anak atau jumlah tiket yang lebih dari 150. Kita akan tampilkan datanya di sini. Klik data, kemudian klik advance, copy another, ya, dan masukkan, klik kriteria ring, masuk di sini. Ya, saya hapus ringnya, saya klik di sini, saya klik OK. Dia agak lebih banyak karena ada logika atau. Kalau tadi di atas Januari anak-anak hanya ada 3 data yang ditampilkan, kalau di sini dia akan menampilkan ataunya yang lebih dari 150 dia akan ikut tampil, walaupun dia bukan anak-anak. Di sini contoh manula, karena manula ditampilkan karena dia adalah lebih dari 150. Itu adalah fungsi advanced filter. Kita bisa menampilkan data sesuai dengan logika N yang ada di kita. Gitu ya, di Excel. Oke. Next, di materi yang terakhir saya copy lagi. Saya buka di sini sheet 5. Ya, saya tata, yaitu penggunaan fungsi subtotal. Di fungsi subtotal, ya. Nah, syaratnya di fungsi subtotal ini kita harus mengurutkan. Kita mau menghitung subtotal apa? P bulan, P bagian, P pasien, atau P jumlah tiket. Gitu. Saya akan contohkan, saya mau menghitung bulan, perhitungan total jumlah tiket, dan total harga per bulan. Caranya gimana? Caranya saya blok, kemudian saya masuk di data, kemudian ada subtotal di sebelah kanan. Klik subtotal, saya mau menghitung by bulan. Jadi syaratnya sebenarnya Anda harus sort dulu. Ini kebetulan bulannya udah sort, sudah urut, gitu ya. Saya mau menghitung apa yang mau hitung? Jumlah tiket, ya.
Dihitung menggunakan function apa? Total, ya, atau sum. Saya klik OK. Dia akan menghitung bulan Januari untuk total tiketnya berapa, total harganya berapa. Seperti itu. Oke. Bagaimana dengan saya mau menghitung rata-rata jumlah tiket dan total harga per bagian? Ini saya hapus dulu subtotal, saya remove all gitu ya, dan saya masuk di sini lagi data. Cara pertama supaya kita layoutnya agak mudah di total, tidak mudah dibaca dalam pentotalan, cara pertama adalah saya sort dulu gitu ya. Saya akan sort dulu di custom sort gitu ya, diklik di situ, kemudian saya sort bagian, boleh ascending maupun descending, kemudian saya klik OK. Oke. Kemudian saya pilih di sini data, ini sudah urut bagiannya, ada gigi, mata, TLT, kemudian baru saya subtotal. Saya pilih di sini adalah bagian, fungsinya adalah rata-rata, average, untuk jumlah tiket dan total harga. Saya klik OK. Dia akan gigi average 46 dan Anda juga bisa coba untuk yang pasien menghitung count gitu ya, atau bulan, bagian Anda bisa hitung. Oke. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.